Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih di rumah? Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia selalu. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dalam mata kuliah Kimia Fisika 2 yang berjudul Surface Phenomena atau Fenomena Permukaan. Nah, sebelumnya teman-teman, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ajeng Eka Julianti, NIM 430141901 dari Pendidikan Kimia B, Universitas Negeri Semarang. Nah, pasti teman-teman sudah penasaran kan, apa sih fenomena permukaan itu dan materi apa saja yang terkandung di dalamnya? Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap simak video ini. Adapun pokok bahasan yang kita bahas saat ini adalah yang pertama, surface tension and surface energy, yaitu tegangan permukaan dan energi permukaan. Lalu yang kedua ada measurement of surface tension, yaitu pengukuran dari tegangan permukaan. Dan yang ketiga ada liquid-liquid interface dan solid-liquid interface, yaitu interfase cair-cair dan interfase padat cair. Sebelum kita masuk ke dalam pokok bahasan yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih fenomena permukaan itu. Jadi teman-teman, fenomena permukaan itu adalah fenomena yang terjadi pada atau dekat dengan permukaan suatu zat. Sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh permukaan suatu zat inilah yang menyebabkan fenomena ini menjadi unik. Di sini saya mencantumkan beberapa contoh dari fenomena permukaan yang ada di kehidupan sehari. Nah, apakah teman-teman sudah tahu dari beberapa fenomena yang saya sebutkan sebelumnya mengapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya itu adalah karena mereka memiliki suatu kemampuan atau yang bisa kita sebut sebagai tegangan permukaan. Dari sifat inilah, suatu cairan atau zat cair mampu menahan benda-benda kecil yang ada di permukaannya. Nah, pokok bahasan yang pertama adalah surface tension atau tegangan permukaan, yaitu kemampuan atau gaya persatuan panjang pada permukaan cairan yang melawan ekspansi dari luas permukaan. Sedangkan tegangan antarmuka adalah kemampuan atau gaya persatuan panjang yang terdapat pada antarmuka dua fase cair yang tidak saling bercampur. Adapun di sebelahnya terdapat rumus dari tegangan permukaan, yaitu gamma atau tegangan permukaan sama dengan F per D. Di sini D merupakan panjang dari permukaan benda yang dapat dikonversikan menjadi 2L karena memiliki dua permukaan. Sehingga rumusnya adalah gamma atau tegangan permukaan sama dengan F per 2L. F di sini merupakan gaya pemecah film dan L sini merupakan panjang dari permukaan suatu benda. Adapun di atas rumus terdapat ilustrasi gambar dari tegangan permukaan. Selanjutnya adalah surface energy atau energi bebas permukaan, yaitu energi yang dilakukan untuk memperluas permukaan fase cair. Seperti yang kita tahu bahwa energi ini dilambangkan dengan huruf W dengan rumus delta W sama dengan F dikali delta S. Jika ditambahkan suatu massa untuk memperbesar permukaan dengan jarak, maka kerja atau energi menjadi delta W sama dengan gamma dikali 2L dikali delta S. Gamma sama 2L ini kita dapatkan dari turunan rumus tegangan permukaan sebelumnya, yaitu F sama dengan gamma dikali 2L. Kemudian, karena 2L dikali 2S ini sama dengan penambahan luas permukaan atau delta A yang disebabkan oleh pelebaran film, maka rumus yang sebelumnya dapat kita ringkas menjadi W sama dengan gamma dikali delta A. Nah, untuk pokok bahasan yang kedua adalah measurement of surface tension, di mana pengukuran sendiri terbagi menjadi 4 teman-teman. Yang pertama itu adalah metode Wilhelmi, yang kedua metode cincin-Dunoy, yang ketiga metode berat tetes, dan yang keempat ada metode pipa kapiler. Metode yang pertama adalah metode Wilhelmi. Metode ini menggunakan prinsip berdasarkan gaya yang diperlukan untuk menarik plat tipis dari permukaan cairan. Rumusnya itu adalah gamma atau tegangan permukaan sama dengan F dikurang W per 2L. Di sebelahnya sudah terdapat ilustrasi gambar dari metode tersebut. Selanjutnya, yang kedua adalah metode cincin Dunoy atau tensiometer Dunoy. Prinsip yang digunakan adalah gaya yang diperlukan untuk melepaskan sebuah cincin platinum yang dicelupkan pada permukaan cairan sebanding dengan tegangan permukaan cairan tersebut. Adapun rumusnya sendiri itu adalah gamma atau tegangan permukaan sama dengan F per 2 dikali keliling cincin dikali faktor koreksi. Keliling cincin di sini sudah kita ketahui adalah 2πr, sehingga rumusnya menjadi gamma atau tegangan permukaan sama dengan F per 4πr. Di sebelahnya juga sudah terdapat ilustrasi gambar dari metode tersebut. Selanjutnya adalah metode berat tetes. Prinsip yang digunakan dalam metode ini adalah tekanan permukaan ditentukan oleh bobot jenis cairan yang menetes secara perlahan dari ujung pipa yang berdiri tegak. Alat yang digunakan disebut stalagnometer. Adapun rumus dalam metode ini adalah gamma atau tegangan permukaan sama dengan M dikali G per 2pi. Di sebelahnya sudah terdapat ilustrasi gambar dari alat yang digunakan, yaitu stalagnometer. Selanjutnya adalah metode pipa kapiler.
Prinsip yang digunakan dalam metode ini adalah bila sebatang pipa kapiler dimasukkan ke dalam cairan, maka permukaan cairan dalam pipa kapiler akan mengalami kenaikan atau penurunan sampai ketinggian tertentu. Adapun ilustrasi gambar yang ada di sebelah kiri merupakan contoh ketika cairan membasahi bejana, sedangkan yang di sebelah kanan ini ada contoh ketika cairan tidak membasahi bejana. Untuk cairan yang membasahi bejana akan mengalami kenaikan pada permukaan airnya, sedangkan pada ilustrasi cairan yang tidak membasahi bejana akan mengalami penurunan pada cairannya. Untuk rumus yang di sebelah kiri atau cairan yang membasahi bejana ini adalah F1 sama dengan 2pi dikali R dikali gamma dikali cos theta, sedangkan rumus untuk yang di sebelah kanan adalah F2 sama dengan pi dikali R kuadrat dikali rho dikali H dikali G. Ketika keduanya mengalami kesetimbangan, maka kedua rumus tersebut akan menjadi F1 sama dengan F2, di mana gamma sama dengan setengah R dikali rho 2 dikurang rho 1 dikali H dikali G. Nah teman-teman, pada metode kapiler ini terdapat istilah kapilaritas, yaitu proses kenaikan atau penurunan cairan dalam bejana atau kapiler. Di bawahnya terdapat ilustrasi gambar A dan B, di mana A ini menjelaskan bahwa air membentuk meniskus cekung, sedangkan raksa membentuk meniskus cembungnya. Untuk meniskus cekung akan mengalami gaya adesi lebih besar dibandingkan gaya kohesinya, dan meniskus cekung ini terjadi jika sudutnya kurang dari 90 derajat. Selanjutnya adalah terjadinya kenaikan cairan pada meniskus cekung, sedangkan pada meniskus cembung gaya adesinya kurang dari gaya kohesinya. Kemudian meniskus cembung terjadi jika sudut lebih dari 90 derajat dan akan mengalami penurunan cairan pada meniskus cembungnya. Nah, untuk pokok bahasan selanjutnya adalah liquid-liquid interface and solid-liquid interface, yaitu interfase cair-cair dan interfase padat cair. Untuk interfase cair dan cair itu terkenal istilah dengan gaya adesi dan gaya kohesinya. Gaya adesi adalah energi yang dibutuhkan untuk memisahkan satu permukaan antara molekul-molekul yang tidak sejenis, sedangkan gaya kohesi adalah energi yang dibutuhkan untuk memisahkan satu permukaan antara molekul-molekul yang sejenis atau cairan yang sejenis. Di bawahnya terdapat ilustrasi gambar mengenai adesi dan kohesi. Pada slide selanjutnya merupakan rumus dari gaya adesi dan gaya kohesi. Rumus dari gaya adesi sendiri adalah W sama dengan gamma alfa vapor ditambah gamma beta vapor dikurang gamma alfa beta. Untuk gaya kohesi, W sama dengan 2 dikali gamma alfa vapor. Ketika keduanya mengalami kesetimbangan, maka rumusnya menjadi S sama dengan W adesi dikurang W kohesi, dan S sama dengan gamma beta vapor dikurang dalam kurung gamma alfa vapor ditambah gamma alfa beta. Jika gamma beta vapor lebih dari gamma alfa vapor plus gamma alfa beta, maka akan terjadi penyebaran. Sedangkan jika gamma beta vapornya kurang dari gamma alfa vapor ditambah gamma alfa beta, maka tidak akan terjadi penyebaran. Selanjutnya adalah interfase antara padat dan cair. Zat padat yang dapat berkontak langsung dengan zat cair dan molekul-molekul antar permukaan dapat dikatakan dengan cairan dapat membasahi zat padat. Penyebaran fase cair, fase padat secara teoritis dapat dihubungkan dengan koefisien sebar cair-cair. Rumusnya itu adalah W sama dengan gamma solid vapor ditambah gamma liquid vapor dikurang gamma solid liquid. Jika zat cair ingin stabil terhadap variasi luas daerahnya, maka gamma solid vapor dikurang gamma solid liquid sama dengan gamma liquid vapor cos theta. Sehingga dari kedua persamaan di atas dapat dikombinasikan persamaannya, menghasilkan W solid liquid sama dengan gamma liquid vapor dalam kurung 1 plus cos theta. Selanjutnya, secara praktek penentuan tekanan permukaan padat dan tekanan antarmuka padat cair itu sangat sukar dilakukan. Maka dilakukan penentuan S pada cair secara tidak langsung, yaitu dengan mengukur sudut kontak antar fase cair dan fase padatnya. Berikut tabel dari sudut kontak dan artinya. Untuk sudut kontak 0 derajat berarti sangat mudah dibasahi, sedangkan sudut kontak yang kurang dari 90 derajat berarti permukaan zat padat bisa dibasahi tapi tidak sempurna. Sedangkan sudut kontak sama dengan 90 derajat memiliki arti cairan sukar membasahi permukaan zat padat, dan untuk sudut kontak 90 hingga 180 derajat memiliki arti sama sekali tidak bisa membasahi zat padat. Sekian pemaparan dan penjelasan materi yang sudah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.